Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa makotamu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan dan menikmati suasana bulan suci Ramadan ini dengan baik, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah turunkan di muka bumi ini, dan kita senantiasa ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hada batila, bahwasanya ya Rabb, sesungguhnya tidak ada suatu pun dari ciptaanmu yang sia-sia. Semua ciptaanmu, semua kehendakmu pasti memiliki hikmah, pasti memiliki nilai, mengandung pelajaran bagi orang-orang yang senantiasa memikirkannya. Para hadirin hadirat, pemirsa mahkotamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat, yaitu tepatnya di dalam surah Fatir surat ke-35 ayat yang ke-32. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah telah wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hambanya yang terpilih. Di antara mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dhalimul li nafsih, yaitu yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, yang sebagian dari mereka adalah umat pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang senantiasa berlomba-lomba, bersegera bil khairat, dalam hal kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan zalimul li nafsih adalah orang-orang yang sudah tahu Al-Qur'an, tapi di saat yang sama pengetahuannya tentang perintah dan larangan itu kemudian tidak membuatnya meninggalkan larangan Allah. Dia masih melanggar larangan Allah. Dia sibuk dengan pelanggaran, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Adapun muqtasid, orang pertengahan, adalah orang-orang yang mereka sudah berhasil untuk meninggalkan kemaksiatan itu, tetapi di saat yang sama dia hanya bisa mampu untuk melaksanakan yang wajib-wajib saja. Kemudian berikutnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, itu orang-orang yang senantiasa terdepan dalam beramal soleh, yang berlomba-lomba dalam kebajikan, tidak hanya mengamalkan yang wajib saja, tapi juga mengamalkan yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga ini, yaitu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait konteks pembicaraan kita tentang COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi banyak pembicaraan, mendominasi media massa elektronik, ya, media sosial dan yang lainnya. Paling tidak dengan menggunakan pemahaman Al-Quran ini, kita bisa melihat manusia menyikapi COVID-19 ini menjadi 3 kelompok. Ya, kurang lebih seperti itu. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini bisa dimasukkan yaitu orang-orang yang
tidak memahami kapasitas dirinya dan dia berbicara tentang hal-hal yang di luar kemampuannya, sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan berita-berita palsu yang meresahkan, yang itu sesungguhnya adalah pemaksaan diri terhadap apa yang tidak diketahuinya, dan ini adalah di antara bentuk kezaliman. Ya, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak mengetahui tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jadi semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelompok yang mereka itu bisanya hanya berbicara, berteori. Kalau teorinya betul, alhamdulillah. Kalau ternyata salah, karena itu bukan bidangnya, ini adalah musibah ya bagi umat, bagi masyarakat. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah yang pertengahan. Ya alhamdulillah, mereka di samping pintar teori, berbicara, mereka juga ikut andil ya untuk berbuat bagaimana mengeluarkan solusi dari apa yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah itu pertengahan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mereka upayanya, concernnya, konsentrasinya adalah bagaimana berbuat. Nah ini, kita berharap menjadi orang yang ketiga ini di tengah nuansa pandemi COVID-19, bukan memperkeruh suasana dengan menyebar berita yang tidak benar, bukan kemudian malah memprovokasi, bukan malah mempolitisasi, tapi hendaknya kita menjadi orang yang menjadi sumber solusi. Ya, karena dampak COVID-19 bukan semata-mata pada kesehatan, tapi juga memberikan dampak yang luas dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang segala multidimensi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi intinya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hentikan berdebat, banyaklah berbuat. Kita berharap masyarakat sehat dan insyaallah bahagia dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.